aku tuh kurang senang aja gitu ya, kayak mau nunjukin kelebihan buku tapi menjelekkan medium lain gitu. Itu yang kurang wise aja mungkin ya. Ya mungkin lebih clickbait yang enak aja gitu ya ke depannya mungkin. Jadi ya beliau itu juga nggak salah-salah juga, karena ya manusia rata-rata lah gitu. Jadi Lu ngatain calon wapres kita manusia rata-rata. ya sesuai dengan rata-rata lah gitu, Tis, ya kan gitu, nggak masalah dong. Terus. Assalamualaikum teman-teman kalian yang sering dengar Kepo Buku mungkin tahu ya kalau ada beberapa segmen di podcast 3 Mas-Mas yang sedang kalian dengarkan ini. Misalnya format original kami itu namanya segmen Kembali ke Hitah yang murni ngobrolin buku-buku yang lagi kami baca masing-masing. Ini format paling awal dari podcast Kepo Buku yang masih terus kita pertahankan sampai sekarang. Terus ada segmen tamu yang ngajak tamu-tamu ngobrolin buku karyanya atau buku-buku favoritnya. Dan juga ada segmen baru namanya Terdampar. Ini podcast versi video yang bisa dilihat di YouTube dan Spotify yang mengajak tamu-tamunya, siapapun dia, untuk bicara tentang buku yang paling berkesan dalam hidup mereka dengan cara yang unik dan menantang imajinasi. Coba deh cari Terdampar di Kepo Buku di Spotify atau di YouTube. Tapi ada juga segmen di mana sesekali kami sekadar ingin ngobrol ngalor ngidul aja soal berbagai fenomena di dunia perbukuan. Seperti episode kali ini. Jadi kali ini kami punya 3 topik. Pertama soal podcast yang katanya nggak bisa menggantikan buku. Kata seorang bookstagrammer ya, bisa disebut bookstagrammer gitu ya. Terus juga yang kedua kita akan gosipin calon wapres yang katanya nggak suka baca buku itu. Dan terakhir ada update terbaru dari dunia perbukuan. Oh ya, sebelum mulai mohon maaf dulu karena mungkin kalian menyadari kok agak beda ya formatnya kali ini pakai pengantar segala macam. Ini karena gue sekalian meminta maaf sebagai editor dari podcast Kepo Buku karena kualitas suara rekaman kali ini agak kurang bagus ya, terutama suara gue yang pecah karena salah setting mikrofon. Maklum, udah jam 3 pagi rekamannya, 3 abang-abang ini. Itu ada hubungannya tuh kata-kata 3 abang-abang nanti dengan segmen yang pertama nanti akan kita sampaikan. Oke, kita mulai aja dengan topik yang pertama. Jadi teman-teman belum lama ini ada satu konten dari kanal Instagram @aditmkm yang juga aktif banget ngonten soal buku di Instagram. Dan di salah satu konten yang di forward oleh seorang teman, dia ngomongin soal buku dan podcast. Menarik banget opininya, agak kontroversial sih menurut kita. Dan kita jadi ngobrolin konten itu, termasuk juga ngajak teman-teman Kepo Buku yang juga nanti komen-komennya akan kita bacain di paling akhir. So, langsung aja kita dengerin yuk. Gue nemu sebuah konten lucu nih di Instagram soal buku dan podcast gitu. Terus nggak tahu gue itu tuh antara ketawa tapi juga kok gini gitu. Tapi ya jadi campur aduk. Tapi kita dengerin aja ya, coba ya. Boleh. Halo. Mana sih? Ini nih. Kalian kalau cari ilmu nggak usah baca buku, cukup dengerin podcast. Opini jelek. Maksudku podcast itu kan kamu dengerin abang-abang nongkrong jam 3 pagi. Itu mayoritas isi obrolannya omong kosong. Lucu, tapi kosong. Bukan ilmu itu. Itu cuma kumpulan quote bagus yang kebetulan relate aja. Dan to be fair, fungsi baca buku nggak cuma buat cari informasi aja. Informasi banyak di internet. Tapi ini bedanya buku sama artikel-artikel, podcast, atau video-video singkat yang ada di internet. Buku itu ditulis rapi oleh penulisnya yang udah riset cukup lama, terus semua argumennya disusun rapi sehingga kita nggak cuma belajar informasinya, tapi kita juga belajar bagaimana cara berlogikanya. Di zaman yang serba cepat ini, buku membantu kita untuk melambat. Emang kalian mau attention span kalian turun jadi kayak ikan? Dilempar makanan dikit langsung berisik, dan makanannya itu adalah konten-konten sampah. Fungsi baca buku juga untuk melatih imajinasi. Misalkan baca novel, kalian bisa membayangkan dunia yang mungkin belum pernah kalian lihat sebelumnya. Walaupun kalau kita baca George Orwell 1984, kita akan ngerasa, mirip ya? Sepertinya familiar dengan negara ini. Jadi menurutku, buku nggak bisa digantikan sama podcast. Kalau kalian nggak setuju, silahkan komentar aja di bawah. Nanti kita lihat opini kalian yang hasil dari nggak baca buku itu. Itu masih kita itu.
Oke, ini dari akun Instagramnya Adit MKM. Nanti kalau udah kita rekam, gua pasang deh episodenya di akunnya Adit biar dia juga dengerin gitu ya. Siapa tahu dapat ilmu atau malah dengerin orang-orang mas-mas yang ngomong kosong jam 3 pagi gitu ya. Gua nih ada beberapa hal yang setuju, tapi ada beberapa hal yang mungkin gua juga nggak begitu setuju. Pertama kalau ngomong podcast gitu ya, katanya abang-abang ngomong jam 3 pagi, ada kosong ada enggak. Itu sih tergantung sebenarnya ya kalau mungkin siapa nih? Mas siapa tadi? Adit. Mas Adit itu mungkin cuman supaya ini aja ya, peletup aja gitu, clickbait gitu. Enggak ya Mas ya? Karena kalau ngomong podcast sebenarnya luas kan ya. Gue sendiri banyak belajar dari podcast. Contohnya misalnya podcast bahasa tuh banyak banget tuh yang sebenarnya nggak omongan jam 3 pagi, bahkan ada podcast yang terstruktur banget. Kalau kita pernah dengar dulu podcast yang sekarang mungkin nggak diterusin lagi ya, Philosophy Without a Gap. Itu tuh daging banget isinya loh, lecture banget gitu. Jadi nggak semua podcast begitu sebenarnya. Gitu ya. Dan cuman kebetulan kita mungkin kebanyakan seneng dengerin podcast yang emang ngobrolan karena kan santai gitu. Ya itu sih buat orang-orang yang nggak suka belajar sih gitu. Jadi kalau ada orang yang suka belajar terus dengerin cuma podcast, itu sih mungkin emang niatnya nggak belajar gitu. Sebab kalau orang niatnya udah belajar, itu dia pasti dengerin semua media yang dia pasti akan pakai gitu. Kayak misalnya gue kan dalam beberapa hal ini juga gue ada beberapa subjek yang gue masih nerusin kuliah misalnya kayak gitu kan. Ya gue dengan semua media yang ada dari mulai buku, dari mulai YouTube, podcast ya dilahap semua karena memang itu sumber gitu. Dari mulai artikel juga gue baca gitu, artikel di Medium gitu ya, banyak artikel yang isinya daging-daging juga. Tapi kalau kita cuma belajar dari situ ya nggak mungkin gitu. Tapi kalau belajar dari buku juga itu juga nggak mungkin gitu. Ada satu yang gue setuju dari Mas Adit ini adalah benar buku itu adalah disusun sesuai dengan struktur yang jelas gitu ya. Jadi kalau lu misalnya mau belajar sesuatu, misalnya nih contoh misalnya kita mau belajar programming gitu kan. Materi programming tuh banyak banget gitu di YouTube. Lu nggak usah beli buku juga bisa sebenarnya gitu kan. Tapi kenapa sih ada orang yang suka buku? Karena udah struktur, ya, udah terstruktur. Lu kalau mau dari A ke B bisa lu belajar dari YouTube. Tapi kan akhirnya loncat-loncat lu nggak tahu struktur yang jelas gitu kan ya. Nah dari situ makanya lu butuh struktur. Salah satunya adalah dari buku yang ibaratnya ada silabusnya yang jelas gitu loh. Nah setelah itu, tapi buku juga nggak cukup karena biasanya buku itu adalah ada satu yang kita harus dia bisa jadi ekstensif, bisa jadi lengkap banget isinya. Tapi ada satu dia biasanya agak ketinggalan gitu kan. Kan nulis buku kan lama gitu kan. Kedalaman di sana, tapi keterbaharuan biasanya agak ketinggalan. Makanya disuplemen sama hal-hal yang baru gitu. Apalagi kalau ngomong teknologi, buat gue yang berkecimpung di dalam teknologi, buku itu adalah salah satu peletup. Abis itu harus disuplemen lagi. Karena hari ini gue baca buku, hari ini juga ada teknologi baru yang mungkin kayak software gitu ya. Lu tau lah gitu kan. Lu harus lihat gitu. Mungkin ada masalah yang ada ditulis di buku. Lu harus cari di forum, lu harus cari di YouTube, lu harus cari di podcast. Itu sebenarnya. Keren. Aku tuh bisa memahami ya, bisa ngerti kalau semangatnya Mas Adi itu berapi-api buat teman-teman lebih into book gitu ya. Tapi aku tuh kurang senang aja gitu ya, kayak mau nunjukin kelebihan buku tapi menjelekkan medium lain gitu. Itu yang kurang wise aja mungkin ya. Ya mungkin lebih clickbait yang enak aja gitu ya ke depannya mungkin. Gitu Mas. Singkat tapi nancep toh. Yes, even kan gitu, to the point. Bukan to the point ya, to the point. To the point. Tapi lo sendiri misalnya nih kayak Adi kan dia yang bilang di sini dengan membaca buku itu pikiran lo itu apa dia bilang melambat, apa namanya? Atensi. Bukan melambat. Attention span itu. Terus juga bentar. Dia bilang semua argumennya jadi kita nggak cuma belajar informasinya aja dari membaca buku, tapi juga belajar bagaimana cara berlogikanya gitu. Betul. Jadi, nah ini yang quote yang gue suka nih, di zaman yang serba cepat sekarang, di zaman yang serba cepat sekarang, buku membantu kita untuk melambat. Melambat itu maksudnya apa ya? Mungkin attention span-nya gitu. Tapi menurut lo gimana, Van? Lo kan sebagai seorang pembaca buku yang agak-agak kadang-kadang sampai rebutan sama yang mau beli buku lo kan.
Ya menurut aku membaca buku tuh juga kadang tuh di masa-masa sekarang tuh nggak apa-apa kok baca yang singkat-singkat juga gitu. Jadi Hmm. per bab yang singkat juga it's okay kok gitu. Nggak perlu juga dibanding-bandingin gitu sama nonton di TikTok misalnya, lihat podcast misalnya. Senang-senangnya kita aja gitu, Mas Adit. Lah kalau lu sendiri lebih suka baca buku atau baca podcast, apa denger podcast atau gimana? Lebih seneng bikin podcast. Atau bikin podcast? Untuk informasi, untuk pengetahuan yang mungkin nggak ada di podcast gitu, nggak ada di YouTube. Misalnya kayak bukunya wawancara BBC yang Gelora Api Revolusi kan nggak ada di mana-mana tuh. Nah, salah satunya ya baru terbit lagi dari penerbit buku Kompas tuh, ya udah jadinya lebih ke buku gitu. Ada yang memang materialnya terbatas, ya udah di buku aja. Oke. Tapi gue bisa menangkap kedewasaan pada kata-kata Steven sejak awal tadi. Toh, ketika dia bilang ya gue bisa memahami lah semangat berapi-apinya Mas Adit ketika mungkin lagi senang-senangnya baca gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bagus. Kalau gue pribadi sih nggak tahu. Mungkin karena gue praktisi podcast, yang agak mengganggu gue adalah ada kesan bahwa dia menyamaratakan semua podcast gitu loh. Nah itu dia kan. Sebagai abang-abang yang nongkrong jam 3 gitu dan kurang persiapan. Oke, kita nggak mau ngambil konteks kepo buku ya. Konteks kepo buku setengah jam yang lalu aja kita baru sepakat tuh mau ngomong apa gitu. Jadi oke Dit, ini masuk kategori abang-abang yang nongkrong jam 3 pagi Dit gitu. Tapi podcast yang dibuat dengan gila-gilaan itu banyak banget. Bukan hanya di luar negeri, di Indonesia juga ada gitu loh. Misalnya nih gue kasih contoh ya, misalnya nih ada podcast bukan Deddy Corbuzier, Malcolm Gladwell, Bang Rane. Malcolm Gladwell, enggak, yang bahasa Indonesia dulu. Iya, bahasa Indonesia itu ada podcast Kejar Paket Pintar. Itu tentang apa itu? Hostnya 2 cewek gitu ya, Laila sama Dara, yang membahas berbagai macam fenomena di sekitar kita gitu ya. Ini risetnya gila, mempersiapkan data semuanya dipastikan benar gitu, baru dia ceritakan. Itu bagus. Atau cari podcast yang paling bagus kalau mau membuat kita pintar, Bocor Alus gitu. Gue tadi di kantor ketemu dengan salah satu hostnya Bocor Alus gitu kan, sempat ngobrol-ngobrol bentar gitu, Mas Rikang gitu. Bocor Alus itu kan dibuat dengan sangat cermat, walaupun kelihatannya abang-abang ngobrol jam 3 pagi, tapi dia punya diangkat dari kaidah jurnalistik yang sangat bagus gitu loh, karena memang orang-orangnya punya data yang bagus, data itu bisa diverifikasi oleh beberapa pihak gitu, sehingga ketika disampaikan itu bukan sekedar gosip yang dikeluarkan oleh abang-abang tadi, tapi benar-benar faktual gitu. Jadi buat gue gini, Adit mungkin perlu mendengarkan lebih banyak podcast di luar sana ketimbang podcast abang-abang nongkrong jam 3 pagi itu. Walaupun yang nongkrong jam 3 pagi abang-abang itu buat gue ada beberapa juga yang menarik gitu. Yang ada juga yang punya esensi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kesan Adit itu menyamaratakan podcast dengan konten-konten pendek lainnya. Nah itu dia. Dia selalu kan dibilang artikel, podcast termasuk di dalamnya gitu. Padahal podcast itu salah satu bentuk konten long form loh. Malah ya. Hah? Malah long form. Long form malah gue bilang. Kalau mau short form ya konten-konten 1 menit, 2 menit itu banyak gitu. Tapi mayoritas podcast itu adalah bentuknya long form. Ada yang sampai sejam, ada yang 30 menit, ada yang 2 jam, dan tidak sedikit yang dipersiapkan dengan bagus. Jadi buat gue agak nggak apple to apple ketika dibandingkan. Itu sih menurut pendapat gue. Tapi sekali lagi gue bisa menyetujui apa yang Steven bilang ketika Steven bilang kayaknya lagi seneng-senengnya baca nih. Agak kayak Toto yang sudah bangkotan di dunia baca. Iya, jadi kalau menurut gue sih sebenarnya medium itu kan hanya ini ya, hanya medium ya. Jadi konten juga, misalnya abang-abang nongkrong jam 3 pagi, tapi kan kalau kontennya dalam ya kenapa nggak cuma style doang kan gitu kan. Maksudnya nongkrong jam 3 pagi itu maksudnya apa, tidak selalu orang nongkrong jam 3 pagi itu jadi omongannya tidak berisi juga gitu kan. Iya. Tapi itu wajar karena mungkin seperti lo bilang ya, mungkin harus dengerin banyak podcast gitu ya. Iya. Gue yakin sih sebenarnya Bang Adit juga dengerin banyak podcast, tapi mungkin ya kalau kata Steven mungkin cuma clickbait doang.
Tapi wajar kalau memang itu memang jarang dengerin, karena gue juga punya gini. Dulu tuh temen gue suka, sebelum gue akhirnya juga buka-buka TikTok ya. Dulu gue suka punya perasaan orang TikTok alah orang ngedance doang gitu kan, video-video lucu doang. Tapi justru gue sekarang mainan TikTok juga gitu kan ya, browsing TikTok, itu banyak konten-konten yang sebenarnya bagus juga loh. Banyak konten-konten misalnya gini, matematika gitu. Lu nggak nyangka kan banyak orang ngebahas rumus matematika di TikTok. Serius? Banyak dalam waktu singkat gitu ya, dia ngebahas satu rumus dalam satu singkat, gini, geometri dalam waktu singkat begini gitu. Nggak cuma orang ngedance doang gitu. Jadi ya at the end ya tergantung lu. Lagi-lagi ya, algoritma semua media sosial itu tergantung lu sebenarnya. Kalau lu emang suka aja ngeliat yang ngedance ya keluar di TikTok yang ngedance doang gitu. Tapi kalau lu dari awal lu cuma nyari yang sesuatu yang berhubungan dengan yang agak dalam, ya mungkin keluarnya yang agak dalam juga. Pantes. Instagram lu kan juga begitu kan gitu. Iya. Pantes sih di Instagram gue soalnya selalu tuh Makeup ya. gitu. Alah, Kalau lu ke Instagram, kalau kan tentang gimana cara tata rias yang baik kan kalau nggak salah ya. Ya nggak masalah, makeup kan bagus makeup, supaya kelihatan lebih muda. Iya, lu ngatain gue tua. Ya enggak sih, cuman nggak muda aja. Anjay. Gue tahu nih Steven ini termasuk yang juga walaupun gila baca, tapi dia juga suka mendengarkan konten-konten podcast. Lu apa yang lu dengerin, Fen? Yang didengerin tuh Bocor Halus, terus Box to Box, Bola ya, oke. bola, ya dua itu paling, sama berita BBC. Oke. Tadi lu nyebut Malcolm Gladwell, pernah dengerin? Belum pernah dengerin, tapi dari karya podcastnya itu kan jadi sebuah buku non-fiksi tentang pesawat pengaboman itu ya. Betul. Tapi gue setuju sih sebenarnya, kalau kita butuh kedalaman, kita tetap harus baca buku sih kalau menurut gue gitu. Karena buku itu analisisnya bagus gitu ya, bisa, terutama kalau yang ditulis oleh pengarang-pengarang yang bagus juga gitu kan. Tapi ya nggak cukup juga sih dengan buku juga gitu. Lu tetap harus suplemen dengan media-media sekarang. Itu bagusnya di zaman saat ini kan, kita bisa dengan nambahin konten gitu atau knowledge dengan cara searching juga gitu. Oke. Nah, itu dia Dit, komen dari kami bertiga hasil dari nggak baca buku itu. Orang konten sekarang emang begitu kali ya gayanya ya. Ya bebas-bebas aja sih. Tapi itu komen dari kami. Dan ya Adit juga kan ngajak followernya untuk komen juga kan. So this is our comment. Terus karena penasaran kita juga minta komen dari teman-teman Kepo Buku lainnya. Dan ini beberapa diantaranya yang kirim ke kita lewat Instagram. Ada z.ara.tu yang bilang, opini postingannya jelek nih. Kan gak semua podcast jelek. Emoticon sedih. Oke, terus ada @datgrard yang bilang tergantung podcastnya maksudnya ya. Dia memberi contoh 99PI, ini maksudnya 99% Invisible, lu harus dengerin itu podcast, keren banget. Kalau menurut Datgrard, 99PI sama Radiolab itu lebih oke karena mereka wawancara pakar, nggak opini aja. Terus ada @sinramcp, dia nulisnya begini, both sih kak, plus ketemu face to face dan ngobrol bareng orang-orang menarik. Itu komennya, terutama tentang podcast ya. Terus ada @stefanus.timotius bilang, tergantung podcastnya. Buku juga sama, ada kok buku yang isinya sampah. Terus ada siapa lagi nih? Oh ada Quinizaui, singkat aja komennya, podcastnya apa dulu mas? Gitu kata Quinizaui. Dan udah itu aja ya. Jadi begitulah beberapa komen teman-teman baik kita melalui Instagram. Semoga berkenan ya Dit ya. Dan sekarang kita lanjut ke topik lain. Jadi teman-teman, tersiar kabar ada petinggi negara yang gak usah disebutkan lah ya namanya ya. Tapi dia sebentar lagi akan dilantik menjadi wakil presiden. Namanya huruf depannya itu G, belakangnya N, tengahnya IBRA. Alah. Nah, dia ini jadi viral karena rekaman obrolan lamanya dengan Mbak Najwa Shihab itu jadi dikutip di mana-mana, muncul lagi dan dikutip di mana-mana ketika dia bilang, saya itu gak suka baca buku terus terang. Seru nih kayaknya.
buat kita obrolin ya, bukan dicela-cela ya, diobrolin. Kita harus menghargai pemimpin kita. Dan kita juga punya rekomendasi buku buat Mas yang depannya G, belakangnya N, dan tengahnya Ibra itu. Ini dia nih. Kita pindah topik. Yep. Yang juga rame diperbincangkan menjelang tanggal 20 saat ini adalah ternyata ada salah satu petinggi negara kita yang mengaku tidak suka baca buku. Ya nggak apa-apa, karena kan sebenarnya kan kalau mau dipikir-pikir, ya ini harus kita terima dengan lapang dada sembari dievaluasi. Kan sebenarnya tingkat literasi di Indonesia juga nggak tinggi-tinggi amat kan. Dan itu diwakili oleh beliau ya. Jadi ya beliau itu juga nggak salah-salah juga, karena ya manusia rata-rata lah gitu. Jadi Lu ngatain calon wapres kita manusia rata-rata. ya sesuai dengan rata-rata orang Indonesia kan gitu, nggak masalah dong. Terus Iya, jadi ya sebenarnya nggak aneh-aneh amat gitu. Jadi jangan dianggap sesuatu yang aneh gitu. Kalau orang nggak suka baca atau di konteks keluarga gitu ya, misalnya nggak dibiasakan membaca gitu kan, gitu. ya. Tapi kenapa orang-orang seperti itu jadi pejabat negara ya? Gue juga itu yang jadi soal sih sebenarnya. Loh, emang kenapa? Emang kalau nggak baca buku nggak boleh jadi pejabat? Ya boleh juga sih ya, karena rata-rata lagi kan ya, masa hanya orang-orang tertentu aja yang boleh jadi pejabat, nanti dianggap nggak punya hak gitu kan ya, gitu. Tapi ya gue nggak bermaksud ngebelain beliau lah ya, walaupun gue sudah masuk dalam daftar antrian calon menteri gitu ya. Tapi Menteri apa lo? Hah? Menteri apa lo, Pak? Gue nggak bisa ngumumin sekarang, nanti biar bapak yang ngumumin ya. Menteri peranan orang-orang tua. Tapi gini, nih ciri khas orang ngebaca itu apa sih? Lu harus detail kan, lu harus lengkap kan gitu ya, melihat konteksnya kan gitu. Nah, sebenarnya konteks ketika bapak kita ini, bapak calon udah wapres lah ya, wapres terpilih kita ini bilang nggak suka buku, itu kan sebenarnya konteksnya dari obrolan yang agak panjang sebetulnya. Tapi yang banyak dikutip adalah terus terang saya nggak suka baca buku gitu. Tapi di situ dia ada konteks ketika dia bilang dia nggak suka baca buku, tapi dia baca komik. Segala macam komik dia lalap gitu ya, di rumahnya juga dibiasakan seperti itu. Terus juga dia bilang saya suka download ebook, atau dia juga suka baca buku-buku yang isinya pendek-pendek, yang quote-quote gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat dari konteksnya sebenarnya baca gitu loh. Iya sebenarnya baca juga. Tapi kan yang beredar di luar sana adalah tidak suka baca buku gitu. Ini perlu disclaimer ya, gue ngomong kayak gini bukan ngebelain walaupun gue udah masuk daftar antrian calon menteri. Kalau menurut lu kan gimana, Van? Lu tungguin nanti tanggal 21 diumumin. Ya meski isu-isu yang beredar seperti itu, tapi ketika nanti beliau menjabat kan bisa juga nanti mempromosikan event-event buku meskipun tidak terlalu mendalami gitu ya, tapi yang penting bisa membantu mensukseskan acara-acara buku, festival literasi gitu. Seperti kemarin waktu di Pacar Merah Solo, nah beliau juga datang kok. Dia datang. Ini ada seorang komikus cilik juga, dia foto-foto, jadi kan itu membantu perhatian atensi warganet juga gitu. Oh gitu, lu waktu itu datang ya ke Pacar Merah yang di Solo ya? Iya, datang. Oh, ketemu dengan beliau? Nggak ingat. Yang ingat itu malah yang nomor 3 waktu itu. Oh, oke. Jadi sebenarnya beliau juga ada perhatian lah pada dunia buku ya? Betul. Gitu, oke. Lu calon menteri apa, Van? Pendidikan. Semantap. Gue seneng deh. Gue seneng. Pendidikan apa, Van? Pendidikan banyak loh. Oh iya. Tapi oke, kita kan dulu suka sok-sokan merekomendasikan buku buat calon presiden, buat Pak Prabowo, buat Pak Jokowi, dan itu adalah satu dari sedikit episode yang paling booming pendengarnya gitu kan. Nah sekarang gue mau spontan aja, kalau lu nanti harus merekomendasikan buku kepada calon wakil presiden kita yang katanya tidak suka baca buku tapi suka baca komik dan suka baca buku dengan quote-quote pendek, lu mau rekomendasi apa, Van? Apa ya? Susah banget nih, tapi coba baca buku-buku puisi dulu ya kali ya. Kenapa? Ya itu kan juga Ketawa kenapa itu? juga bagus ya Mas Toto ya. Iya.
biar lebih eloquence gitu ya, biar lebih tertata kalau ngomong gitu kan maksudnya. Enggak gitu ya, enggak gitu darahnya ya. Bentar, giliran lu ada toh. Steven dulu, gue mau gali gitu. dulu. Ini ceritanya nih ya. Mas Gibran datang nih ke Jalan Aipati ini di Ambon nih, dia lagi kunjungan, terus ketemu ke toko buku, ke Satria Buku, terus dia nanya sama lu, Van. Mas Steven, saya kira-kira kalau mau tertarik pada dunia baca-membaca itu saya harus mulai baca apa ya? Ya, Pak Gibran boleh saya kenalkan dulu, ini ada buku-buku puisi gitu, buku puisi dari penulis-penulis kita yang hebat-hebat gitu kan. Tapi kalau nanti ada di perpustakaan atau di perpusnas gitu, coba baca mungkin yang kayak Sapardi, Rendra gitu. Gitu. Setelah itu gimana, Mas? Ini saya lagi nyuruh pas pampres saya untuk borong buku-buku puisinya Mas Steven. Ya mungkin buku-buku cerita lah, buku-buku cerita pendek yang mungkin kayak punyanya Kompas. Oh ini ya, kumpulan cerpen Kompas ya. Kumpulan cerpen terbaiknya. Iya, gitu dulu Pak Gibran. Terus kalau misalnya saya tertarik yang lebih berat lagi gitu, gimana Pak Steven? Kalau lebih berat lagi mungkin baca buku novel-novel grafis punyanya KPG itu kayak peradaban manusia, penjelasan tentang aljabar, itu juga bagus tuh, komunikasi. Wah, cocok itu Pak. Saya kebetulan suka komik saya. Dari kecil saya tuh suka di rumah itu nggak ada dibudayakan membaca, tapi saya suka baca komik sama main game. Itu dia ngomong begitu loh sama Najwa Shihab loh. Bukannya gue ngada-ngada. Mas Toto udah gak sabaran nih kayaknya nih. Apa kok gak sabaran? Kalau gue sih suruh merekomendasikan buku atau merekomendasikan apa? Buku dong, buku. Oh, buku. Kan kita dulu sok-sokan rekomendasi buat Prabowo, buat Jokowi gitu. Karena buat Wapres kita rekomendasikan. Kalau saya sih, kalau gue sih ngelihat Mas Gibran ini cocoknya kan suka baca graphic novel kan atau komik gitu. Sebenarnya nggak salah sih baca, nggak salah sih baca komik gitu. Saya juga ini ingin meluruskan, orang mentang-mentang baca komik terus dilihat kastanya lebih rendah daripada orang yang suka baca literatur atau orang yang baca non-fiction yang berat-berat gitu kan. Ya enggak gitu. Bahkan gue sendiri susah gitu baca komik gitu kan. Nah, cuman mungkin tergantung komiknya apa. Nggak masalah juga sih kalau komiknya Doraemon, namanya orang butuh hiburan kan gitu kan. Tapi mungkin seperti kata Steven tadi, tingkatin aja topik-topiknya. Kalau ternyata suka baca komik dalam tanda kutip graphic novelnya Joe Sacco misalnya yang Palestine, atau bacanya Joe Sacco yang tentang Gaza, kan banyak tuh graphic novel yang juga isinya berat, isinya lumayan. Ya mungkin baca itu gitu, karena itu akan memperkaya. Dan itu bisa membantu dia untuk memahami apa yang terjadi di konflik di Israel dan Palestina ya. Misalnya kayak gitu. Dan nggak cuma itu kan, ada juga cerita tentang komik tentang Hitler juga gitu kan. Itu kan bagus gitu. Nggak selalu harus baca biografi tentang Hitler, biografi tentang siapa. Cari aja graphic novelnya. Dan di era saat ini kan udah banyak gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya gitu. Dan namanya sekali lagi ini kan kita cuma masalah membaca, dan membaca itu ini kan melek literasi, dan literasi itu tidak selalu harus dalam tanda quote unquote buku gitu. Selama critical thinkingnya masih jalan, selama yang media lain juga tetap dilihat gitu kan. Misalnya lihat debatnya Rocky Gerung gitu misalnya, kan lebih bermanfaat gitu ya. Misalnya kan suka baca apalagi suka tadi komik dan Mas Gibran tadi suka apa? Main game Mas. Nah main game ada juga, misalnya ini nggak iklan ya, tapi misalnya game Civilization ke-7 itu bakal dirilis tahun 2025, coba dimainin. Jadi jangan main yang gampang-gampang aja, main simulasi, misalnya flight simulator, belajar jadi pilot beneran. Ya agak mengasah otak gitu. Jadi game nggak masalah gitu. Iya. Wah itu bagus itu. Terutama itu yang buku tentang flight simulator atau game tentang flight simulator bagus. Gitu. Jadi kalau adanya mau pergi-pergi itu bisa bawa pesawat jetnya sendiri. Saya nggak ke situ loh Mas. Oh iya, maaf. Saya nggak ke situ loh. Itu sampean sendiri loh yang merasa, walaupun mungkin benar, tapi saya nggak ke situ loh istilahnya. Ya. Baiklah, itu tadi saran-sarannya, dan menarik tadi bahwa Steven spontan bilang buku puisi
dan Toto Nyamber biar lebih eloquent. Oke, kalau gue satu aja buku yang mau usulkan, tamatin baca itu dulu Mas. Habis itu nanti kita rekomendasi buku yang lain. Yaitu buku, kalau ada rekomendasi dari saya ya Mas Wapres ya. Mas Wapres udah dipanggil nanti. How to Win Friends and Influence People. Wah itu ini banget ya. Sebuah buku yang dulu saya benci, tapi perlahan-lahan ya mulai coba baca dikit-dikit gitu. Mungkin ini akan sedikit membantu dalam tugas-tugas keseharian Mas Gibran gitu ya. Jadi bisa coba dibaca gitu. Steven nggak usah nyinyir gitu ya. Kalau buku-buku quotation ada nggak, Van? Di toko buku lu, Van? Kutipan-kutipan atau kata-kata bijak gitu, Van? Nggak ada deh, nggak ada. Wah, saya harus mencari di tempat lain berarti ini. Coba ke Gramedia Ya. Apa ada kan itu ya buku-bukunya lagi laris kan ya, buku-buku quote gitu ya, quotation ya, atau motivasi pendek itu ya? Iya, ada juga. Oke. Yaudah, kita cukupkan sampai di situ sebelum melebar kemana-mana ini. Yap. Dan topik ketiga paling akhir ada update cepat aja dari info dunia perbukuan terbaru. Dan untuk ini Steven pastinya punya seabrek informasi ya. Ada kan, Van? Ada kan? Ada beberapa poinnya, Bang Rani ya, Mas. Ya. Monggo. Ini mulai dari rilisan buku yang tadi kita obrolin juga nih tentang Palestina nih. Ini dari Bentang Pustaka. Ada akan terbit tuh judulnya Detail Kecil. Ada Nia Sibli. Ini kan penulisnya pernah disorot ya. Waktu itu kan Frankfurt Book Fair mencekal penulis ini, lalu gelarnya dicabut apa gimana gitu ya, kalau nggak salah. Nah ini Bentang berhasil menyodorkan ke kita novel dari Palestina nih. Ditunggu-tunggu deh nanti posternya. Oh ini terjemahan ya? Terjemahan, ya. Detail Kecil judulnya. Karya ada Nia Sibli. Oh, ini nominasi Booker Prize 2021. Berat nih bacaannya nih. Tapi tipis doang kayaknya. Tipis sih. Tunggu. Gue lagi lihat 128 halaman aja kok. Cocok nih buat Mas Gibran nih. Balik ke Mas Gibran lagi. Oke, ada lagi. Dan katanya nih diterjemahin langsung ya dari bahasa aslinya ya, bukan lewat translatean Inggris lagi gitu. Oh, dari bahasa Arabnya. Ya. Wah, oke. Kalau informasi nunggu buku atau buku yang paling diharapkan, gue terus terang nggak sabar nunggu tanggal 26 ini. Kenapa tuh? Itu Murakami akhirnya ngeluarin buku lagi. Judulnya The City and Its Uncertain Walls. Kemarin gue lihat itu di mana ya? Lupa gue ngasih tahu ke lu. Kayak ada buku baru, cuma gue lupa ngasih tahu ke lu orang. Oh iya, ada buku satu terbitannya bagus deh, tapi tentang AI. Siapa yang ngarang Homo Sapiens? Yuval Noah Harari. Nexus ya. Ya, dia kan ngeluarin buku baru tuh. Judulnya bukan ya? Notes sudah apa? Lupa gue juga. Pokoknya ada hubungannya dengan AI, tapi gue juga Nexus. Oh, Nexus sudah keluar juga. Udah keluar itu ya? Udah keluar. Kemarin gue lihat di Kino sempat ada. Di ini ya web ads-nya dia udah boleh keluar nih Nexus gitu. Ya, gue belum tahu sih. Tapi dia kalau title-nya tuh Nexus, A Brief History of Information Network from Stone Age to AI. Gak tahu dia bagus sih kan di Inggris ya. Menarik kayaknya, menarik. Perlu. Dan terus terang gini, gue juga lagi sebel banget soalnya kan gue mungkin karena gue sering nyari artikel atau pokoknya materi-materi tentang AI gitu ya, dan kebetulan gue juga suka buku, sehingga algoritma di Instagram gue misalnya sering banget nongolin ini loh. Anda ingin menulis buku dalam 24 jam? Gitu. Iya. Iya kan? Jadi layanan atau ngajarin orang menulis buku dengan artificial intelligence. Itu gue sebel banget gitu. Bukannya apa-apa, karena menurut gue kalau lu menulis buku dengan, nah ini Mas Adit yang kita ceritain di awal tadi nih harus marah pada yang begini-beginian nih, karena dia nggak ada riset, nggak ada segala macam. Kalau lu bisa nulis buku dengan secepat itu gitu ya, emang ada yang mau baca gitu loh. Orang seperti Adit tadi kan menghargai sesuatu yang
dibuat dengan sangat mendalam, dengan riset-riset yang mendalam sekali. Nah ini dalam 24 jam dengan bantuan artificial intelligence jadi buku gitu. Buat gue sangat tidak worth it untuk jadi bahan bacaan. Tapi kenapa ada aja orang yang menawarkan layanan-layanan itu, seperti berartinya konsumennya ada gitu. Ada. Dia jualan e-book kali ya, Bang Rani. E-book. Ada juga kok yang nawarin buku fisik gitu loh. Tapi memang banyak e-book buat marketing gitu loh. Jadi dia menawarkan menulis buku dalam 24 jam pakai prompt apa. Jadi dia, logika gue tuh, pemahaman gue kayaknya dia ngajarin nge-prompt untuk bikin nulis buku deh. Mulai dari bikin kata pengantar, bikin kerang. Ya sebenarnya kan logika nulis buku di AI ini, Toto nanti bisa koreksi gue kalau salah ya. Logika bikin buku di apa namanya dengan AI itu kan mungkin pertama kita kasih prompt dia untuk bikin kerangkanya, judulnya dulu. Kita feed dengan judul, terus bikinin kerangkanya. Dari kerangkanya kita minta dia untuk ngembangin setiap bagian gitu kan. Setelah itu kita minta dia juga untuk membuatkan daftar isinya. Memang semuanya bisa dilakukan gitu. Tapi kan bukan kita yang mikir gitu. Iya nggak sih, Toh? Gitu nggak sih cara bikin buku dengan AI? Ya itu tergantung lagi-lagi. Gue nggak tahu apakah pelatihan itu cuma clickbait atau memang benar-benar. Coba kalau pelatihan yang benar ya, gue pernah lihat ada pelatihan yang memang for the tapi ini yang bikin orang luar ya. Jadi artificial intelligence atau Gen AI gitu. Karena kan toolsnya bisa jadi ChatGPT, bisa pokoknya Gen AI lah gitu, generative artificial intelligence untuk artis gitu, macam-macam gitu. Salah satunya misalnya pengarang. Nah itu tuh sebenarnya sebenarnya bagus pelatihannya, asal lu tuh nggak instan. Kadang-kadang orang tuh yang pelatihan 24 jam gitu ya, lu bisa ngarang buku gitu. Padahal kalau kita mau teliti gitu ya, lu itu yang harus dipelajari adalah prompt. Contoh misalnya lu pengen bikin novel gitu kan ya, lu kan bisa nge-research dengan ChatGPT sebenarnya, dan bagaimana mengarahkan prompt. Misalnya riset tentang karakter, lu kan bisa tanya ke ChatGPT untuk kedalaman riset lu sebenarnya gitu. Jadi nggak instan ujung-ujungnya gitu. Lu bisa tanya ChatGPT tentang bahasa yang bakal lu gunakan, ada yang unik-unik nggak gitu kan, lu bisa dapet ide dari sana. Tapi ya itu seharusnya dipakai untuk itu, bukan ya kalau lu mau ceplok ya jadi. Tapi ya akhirnya kan bukan lu pengarangnya, lu sama aja kayak punya ghostwriter. Iya makanya kayak gitu kan. Steven, lu mau beli nggak sih buku kalau ini dibuat dengan AI? Ya masih banyak buku ya yang bagus-bagus ya. Tuh, gue demen Steven tuh, pendek tuh, tapi dalam banget. Ngapain beli buku AI kalau masih banyak buku yang bagus-bagus? Betul. Oke. Ada gosip apa lagi? Ada cerita-cerita apa lagi di dunia perbukuan yang lo tahu, Van? Lo kan terekspos banget nih dengan dunia perbukuan nih. Ini ada 1-2 poin lagi ya, atau 3 yang bisa di-share di sini. Monggo. Itu buku-bukunya di Lestari itu pada cetak ulang, guys. Wow. Semuanya? Iya, bersemuanya ya. Lalu ini termasuk serial Supernova? Iya, itu ya. Lalu yang paling akan ditunggu-tunggu nih, kumpulan cerpen terbarunya di Lestari ini, judulnya Tanpa Rencana. Oktober ini baru bisa kita beli. Lalu ada lagi nih dari IKP Award 2024, Ikatan Penerbit Indonesia, ada 2 kategori yang kemarin gue lihat di Instagram tuh. Buku tahun ini tuh judulnya Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Itu kalau nggak salah pernah Bang Rane lihat. Terus yang kedua, penulis tahun ini dari anak muda, J.S. Kyren. Wah, keren. Ya, gue juga nggak nyangka sih bukunya Andreas Kurniawan ini jadi Book of the Year di IKP tahun ini gitu loh. Dan gue belum sempat mereviewnya. Mungkin setelah episode ini gue akan review buku dari Andreas Kurniawan ini. Terus ada di tahun ini juga kan kemarin tuh dari penerbit Buku Kompas menggaungkan 100 tahunnya sastrawan A.A. Nafis. Jadi teman-teman mungkin bisa revisit lagi karya-karya beliau. Dan kemarin ada juga cetak ulang antologi lengkapnya A.A. Nafis tuh di penerbit Buku Kompas.
Itu bisa jadi rujukan juga kalau misalnya mau kenal-kenal sama kumpulan cerpennya A.A. Nafis yang terkenal dengan Robohnya Surau Kami. Lalu di kantor bahasa Maluku tuh malah minggu depan tuh bakal bikin pementasan teater berdasarkan A.A. Nafisnya itu. Ada salah satu karyanya. Wow. Ya wes kalau begitu. Terima kasih banyak. Sempat kosong 2 minggu ke belakang, dan untuk episode kali ini kita akan tayang. Setelah itu nanti akan ada beberapa episode lain yang mudah-mudahan jadi, dan kalau udah jadi mudah-mudahan cukup menarik buat teman-teman semuanya. Ada feedback lain tentang Kepo Buku, kirimin aja ke sini. Mau ngomelin kenapa 2 minggu ini kosong, silakan juga, nggak apa-apa. Iya, karena beberapa minggu depan juga bisa jadi akan kosong lagi. Jadi jangan khawatir. Kalau kalian takut kita nggak konsisten kosongnya, nanti kan kita buat konsisten kosongnya. Nggak, gue suka sedih gitu loh ketika upload ke Instagram gitu ya, kita ada episode baru, ada aja yang nulis, "Hore, akhirnya ada episode baru," gitu. Sedih gitu gue dengernya. Gue mikirnya gini, Pak. Ya Allah, ada yang nungguin. Sekali-sekali kalau episode kosong harusnya dikomentarin juga dong. "Hore, udah berapa minggu kosong." Kan kita jadi happy ya. Minimal mereka tahu bahwa kita nggak nerbitin gitu. Nggak gitu ya, nggak gitu ya cara kerjanya. Nggak gitu, beda dong. Ya udah, gitu aja teman-teman segmen ngalor ngidul Kepo Buku kali ini yang jarang muncul, tapi kita tuh suka ngumpulin informasi, ngumpulin gosip-gosip terbaru, baru kita bahas rame-rame di grup, terus mikirnya kenapa nggak kita bahas aja sekalian di podcast, kan lebih seru gitu. Sekali lagi mohon maaf kalau kualitas rekaman suaranya, terutama suara gue agak pecah, salah setting mikrofon, ini salah gue. Sebagai editor dari Kepo Buku, dan Steven sama Toto lagi dengar ini pasti sambil ketawa-ketawa. Rasain luran. Tapi ya mudah-mudahan tidak mengurangi kenyamanan kalian dalam menyimak episode kali ini. Kami tunggu komen-komen kalian, DM kalian, saran, usul apa aja lah dari kalian semuanya, teman-teman baik kami di podcast Kepo Buku. Terus membaca, terus menambah ilmu, terus menghargai setiap media apapun yang bermanfaat buat kalian dalam menambah ilmu. Rane, Steven, Toto pamit. Ketemu di episode berikutnya ya. Assalamualaikum.